Selamat datang para pemirsa di acara video pembelajaran. Materi kali ini adalah pengenalan tentang pemasaran digital. Pemasaran digital merujuk pada serangkaian strategi, taktik, dan juga teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan menggunakan kanal digital. Ini melibatkan pemanfaatan platform online, internet, dan perangkat digital untuk mencapai dan terlibat dengan audiens target. Pemasaran digital juga melibatkan berbagai elemen yang terkait dengan dunia digital. Berikut ini adalah beberapa komponen penting di dalam pemasaran digital. Next. Situs web dan optimisasi mesin pencari atau SEO memiliki situs web yang menarik dan juga mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google adalah langkah penting di dalam pemasaran digital. Optimisasi mesin pencari atau SEO melibatkan mengoptimalkan situs web akan muncul lebih tinggi dalam hal pencarian organik. Periklanan berbayar atau pay per click advertising atau PPC ini adalah model periklanan di mana pengiklan membayar biaya setiap kali iklan mereka diklik. Platform seperti Google Ads memungkinkan pengiklan untuk menampilkan iklan mereka di halaman hasil pencarian dan situs web yang relevan. Pemasaran konten. Pemasaran konten itu melibatkan penciptaan dan membagikan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan terlibat di dalam audiens target. Ini dapat mencakup tulisan blog, artikel, video, infografis, serta konten di media sosial. Selanjutnya adalah pemasaran media sosial. Strategi ini fokus pada penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga LinkedIn untuk terhubung dengan audiens target, membangun kesadaran merek, dan mengarahkan lalu lintas situs web. Selanjutnya adalah email marketing. Email marketing itu melibatkan pengiriman email yang ditargetkan kepada daftar pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan membagikan konversi. Ini bisa mencakup newsletter, penawaran promosi, dan konten personalisasi. Kemudian pemasaran influencer. Pemasaran influencer melibatkan kerjasama dengan individu berpengaruh di dalam niche tertentu untuk mempromosikan produk atau layanan. Individu-individu ini yang dikenal sebagai influencer memiliki jumlah pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi keputusan pemilihan audiens mereka. Pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi adalah model pemasaran berbasis kinerja di mana afiliasi mendapatkan komisi untuk mengarahkan lalu lintas atau menghasilkan penjualan bagi satu bisnis. Afiliasi mempromosikan produk atau layanan melalui saluran mereka dan menerima komisi untuk setiap referral yang berhasil. Kemudian pemasaran seluler. Pemasaran seluler berfokus pada mencapai audiens target melalui perangkat seluler. Ini termasuk strategi seperti periklanan seluler, optimasi situs web yang ramah seluler, dan pemasaran aplikasi seluler. Kemudian yang berikutnya adalah analitik dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk melacak dan mengukur kinerja kampanye mereka melalui alat analitik. Data ini dapat memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan, efektivitas kampanye, dan juga ROI, serta memungkinkan pemasar untuk membuat keputusan berdasar data dan mengoptimalkan strategi mereka. Pemasaran digital juga memberikan kemampuan satu entitas bisnis untuk mencapai audiens global, menargetkan demografi tertentu, dan mengukur keberhasilan upaya pemasaran dengan presisi yang lebih tinggi dibandingkan metode pemasaran tradisional. Dengan memanfaatkan berbagai strategi pemasaran digital, bisnis dapat efektif mempromosikan produk atau layanan mereka, membangun kesadaran merek, dan menghasilkan konversi di lanskap digital saat ini. Pemasaran digital juga mengacu pada strategi dan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan menggunakan saluran digital. Ini melibatkan pemanfaatan internet, perangkat digital, dan platform online untuk mencapai dan terlibat dengan audiens target.
Nah, pemasaran digital mencakup berbagai aspek yang meliputi pertama adalah strategi SEO, Search Engine Optimization. Ini melibatkan optimasi situs web untuk meningkatkan visibilitasnya di halaman hasil mesin pencari atau SERP. Tujuan SEO adalah untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam daftar hasil pencarian organik dengan mengoptimalkan konten, kata kunci, meta tag, dan juga tautan balik. Yang kedua adalah iklan PPC atau pay per click. Ini adalah model iklan di mana pengiklan membayar sejumlah uang setiap kali iklannya diklik. Platform seperti Google Ads memungkinkan pengiklan menampilkan iklan mereka di halaman hasil pencarian mesin pencari dan situs web yang relevan lainnya. Yang ketiga adalah pemasaran konten. Ini melibatkan pembuatan dan berbagi konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan melibatkan audiens target. Ini bisa mencakup tulisan blog, artikel, video, infografis, dan konten media sosial. Yang keempat adalah pemasaran media sosial. Strategi ini fokus pada penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk terhubung dengan audiens target, membangun kesadaran merek, dan mengarahkan lalu lintas situs web. Yang kelima adalah email marketing. Ini melibatkan pengiriman email yang ditargetkan ke daftar pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanan, memelihara hubungan pelanggan, dan meningkatkan konversi. Ini dapat mencakup surat kabar, penawaran promosi, serta konten personalisasi. Yang keenam adalah pemasaran influencer. Ini melibatkan kolaborasi dengan individu berpengaruh dalam satu niche tertentu untuk mempromosikan produk atau layanan. Individu ini yang dikenal sebagai influencer memiliki pengikut yang signifikan dan dapat mempengaruhi keputusan pemilihan audiens mereka. Selanjutnya adalah pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi adalah model pemasaran berbasis kinerja, di mana afiliasi mendapatkan komisi untuk mengarahkan lalu lintas atau menghasilkan penjualan bagi sebuah bisnis. Afiliasi mempromosikan produk atau layanan melalui saluran mereka dan menerima komisi untuk setiap referral yang berhasil. Berikutnya adalah pemasaran seluler. Pemasaran seluler ini berfokus pada mencapai audiens target melalui perangkat seluler tertentu. Ini meliputi strategi seperti iklan seluler, optimasi situs web yang ramah seluler, dan pemasaran aplikasi seluler. Kemudian ada analitik dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk melacak dan mengukur kinerja kampanye mereka melalui alat analitik. Data ini dapat memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan, efektivitas kampanye, return on investment, memungkinkan pemasar untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data dan mengoptimalkan strategi mereka. Pemasaran digital juga memanfaatkan kemampuan teknologi digital untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada calon pelanggan dengan cara yang lebih terukur, terarah, dan interaktif dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Berbagai aspek penting dari pemasaran digital meliputi website, yaitu sebuah situs web yang profesional dan responsif, merupakan satu fondasi utama di dalam pemasaran digital. Situs web ini adalah tempat di mana pelanggan dapat menemukan informasi tentang produk atau layanan Anda, berinteraksi dengan merek Anda, dan melakukan transaksi. Yang kedua adalah optimasi mesin pencari, Search Engine Optimization atau SEO. Ini adalah serangkaian praktik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil mesin pencari organik. Ini melibatkan pengoptimalan konten situs web, kata kunci, struktur situs, serta faktor lainnya untuk meningkatkan visibilitas situs web Anda di mesin pencari seperti Google dan lain sebagainya. Kemudian adalah iklan berbayar atau pay per click advertising atau PPC ads. Iklan berbayar adalah strategi di mana Anda membayar untuk menampilkan iklan Anda pada platform seperti mesin pencari atau Google Ads
kemudian platform media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, atau situs web lainnya. Anda membayar setiap kali iklan Anda diklik oleh pengguna. Selanjutnya adalah media sosial. Pemasaran melalui media sosial melibatkan penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan, membangun kesadaran merek, mempromosikan produk atau layanan, serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya adalah email marketing. Email marketing melibatkan pengiriman pemasaran secara langsung ke kotak masuk pelanggan melalui email. Ini bisa berupa newsletter, promosi pengingat, atau pesan khusus lainnya. Email marketing efektif dalam membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan retensi, dan mendorong konversi. Selanjutnya adalah konten pemasaran. Konten pemasaran melibatkan pembuatan dan berbagai konten yang bernilai relevan dan menarik, serta mengedukasi dan mempertahankan minat pelanggan. Ini dapat berupa artikel, blog, video, infografis, panduan, serta konten visual lainnya. Selanjutnya adalah analitik dan pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu keuntungan besar dari pemasaran digital adalah kemampuan untuk melacak dan menganalisis data secara mendalam. Dengan menggunakan alat analitik, Anda dapat memantau kinerja kampanye, memahami perilaku pengguna, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data yang relevan. Strategi mobile marketing. Dalam era dominasi perangkat mobile marketing penting untuk mencapai pelanggan yang menggunakan smartphone dan tablet. Ini melibatkan strategi seperti optimisasi situs web yang responsif, iklan yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, dan penggunaan aplikasi mobile. Kemudian ada pemasaran digital adalah memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menyediakan cara yang lebih terukur untuk mengukur hasil kampanye, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Fleksibilitas dan kemampuan pemasaran digital untuk menyesuaikan strategi berdasar data yang tersedia membuat pemasaran digital menjadi alat yang efektif dan relevan dalam era digital saat ini. Pemasaran digital adalah serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan menggunakan kanal digital. Ini melibatkan penggunaan internet, perangkat digital, dan platform online untuk mencapai dan terlibat dengan audiens target. Pemasaran digital juga mencakup berbagai taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran, seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan lalu lintas website, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Beberapa komponen dalam pemasaran digital meliputi SEO atau Search Engine Optimization, yang merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat sebuah situs web dalam hasil pencarian mesin telusur seperti Google. Tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas situs secara organik dengan mengoptimalkan konten, kata kunci, dan juga struktur situs web. Search Engine Marketing atau SEM melibatkan penggunaan iklan berbayar untuk mempromosikan situs web dalam hasil pencarian. Biasanya ini mencakup penggunaan PPC atau pay per click di platform seperti Google Ads, di mana pengiklan membayar untuk setiap klik iklan yang diterima. Selanjutnya media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya untuk berinteraksi dengan audiens target, membangun kesadaran merek, mempromosikan produk dan layanan, untuk melibatkan pembuatan konten yang menarik, interaksi dengan pengguna, dan penggunaan iklan berbayar di platform media sosial. Kemudian email marketing melibatkan pengiriman email yang ditargetkan kepada pelanggan dan prospek sebagai cara mempromosikan produk atau layanan, membangun hubungan, dan menghasilkan penjualan. Ini meliputi pengiriman newsletter, penawaran khusus, konten personalisasi, dan lain sebagainya. Konten marketing melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang berharga, relevan, dan menarik untuk audiens target.
Ini mencakup blog, artikel, video, infografis, dan konten lain yang bertujuan menarik perhatian, memberikan informasi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian pemasaran influencer ini melibatkan kerjasama dengan individu yang berpengaruh di media sosial atau industri tertentu. Influencer memiliki basis pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian para followernya. Analitik dan pengambilan keputusan berbasis data dalam pemasaran digital memungkinkan penggunaan alat analitik untuk melacak dan mengukur kinerja kampanye pemasaran. Data ini memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan, efektivitas kampanye yang dilakukan oleh perusahaan, dan pengembalian investasi atau ROI yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens global, menargetkan segmentasi, demografis spesifik, serta mengukur keberhasilan kampanye dengan lebih akurat dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Dengan memanfaatkan berbagai strategi pemasaran digital, bisnis dapat mempromosikan produk atau layanan dengan efektif, membangun kesadaran merek, dan menghasilkan konversi dalam lingkungan digital yang semakin berkembang. Baik, demikian tadi materi pengenalan mengenai pemasaran digital untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.